Iya, Selamat Mbak malam. Mbak Retno, Iya, Pak. apakah ada perbedaan ya ketika kepercayaan itu belum dianggap sebagai agama dan Mmm. dengan, keputusan yang, menetapkan kepercayaan sebagai agama dalam konteks, Oh, iya. praktek pernikahan beda agama? Silakan. Baik, terima kasih Pak Lukas. Jadi, kalau tadi dari pertanyaan perbedaan dari sebelum dengan sesudah ya. Mhm, Jadi, sebetulnya kalau apa ya, sebelum ada kan kalau kepercayaan itu boleh menikah dan mencatatkan pernikahannya itu sejak ada Undang-Undang Adminduk nomor mhm, 23 tahun 2006, Pak. Jadi memang ya, tahun 2006 itu baru pengait kepercayaan diakomodir lah dalam peraturan perundangan di Indonesia. Nah, di ya, situ juga dicantumkan, ada salah satu pasal tentang perkawinan kepercayaan, pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian ada diatur dalam PP nomor 37 tahun 2007 yang sekarang mhm, sudah, diubah menjadi PP nomor 40 tahun 2020 kalau 21 kalau nggak salah baru. Nah mhm, ini, eee, di dalam PP itu disebutkan bahwa pernikahan jadi memang karena mengacu dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya Bapak. Jadi mhm, pernikahan pengait kepercayaan juga dia, adalah sah bila dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan ya. Jadi sesuai dengan tata cara kepercayaan lah itu. Dan setelah mhm, itu ada surat kawinan yang ditandatangani oleh pemukanya, baru nanti dibawa ke catatan sipil untuk dicatatkan. Jadi itu di Undang-Undang Adminduknya. Jadi sudah jelas bahwa pengait kepercayaan itu di sah perkawinannya dan bisa dicatat catatan sipil. Nah, kalau masalah mhm, dengan perbedaan agama ini kembali pada, dari sisi pengait kepercayaan sendiri gitu, Pak. Kalau mhm, kami dari kepercayaan itu pada dasarnya, karena kita beragam ya pengait kepercayaan itu kan dari ya, Sabang sampai Merauke ada ya, Pak, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari mhm, Jawa gitu ya, yang ada di Bali, Kalimantan, Sulawesi, jadi beragam. Tapi pada dasarnya sebetulnya para pengait kepercayaan ini, tidak, apa ya, tidak melarang pernikahan beda agama mhm, atau beda keyakinan. Karena dasarnya adalah bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu kan tunggal, maha tunggal. Jadi Tuhan yang, untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk gitu ya. Jadi, kemudian dia memberikan anugerah cinta, nah cinta itu juga, lintas apa, eee tidak ada batasan kalau dari Tuhan ya, bahwa, tidak karena agama itu kan sebetulnya, datangnya baru-baru ya, baru abad ke berapa ada agama. Jadi, ya bahwa perkawinan itu tidak membedakan apa keyakinannya, sukunya apa, itu. Seperti itu sih dari penghayat kepercayaan. Jadi, kami di kepercayaan memang tidak ada misalnya larangan ketika, berbeda kepercayaan, tapi memang ada beberapa, mhm, komunitas gitu ya yang memang ada aturannya bahwa kalau, menikah ya harus sama gitu, sama-sama penghayat kepercayaan gitu ya, kalau tidak, tidak bisa gitu, ada juga. Tapi sebagian besar sih mereka mengakomodir, kalaupun misalnya ada misalnya yang, "Oh nggak bisa, harus sama," gitu, itu biasanya karena ya lagi-lagi karena kita juga sama, misalnya dari yang lain kan juga melarang juga kan, nanti ya mhm, ada kekhawatiran juga nanti terbawa ke yang satunya, seperti itu. Jadi dan juga nanti kalau beribadahnya gitu ya, ada mengkhawatirkan kalau beribadahnya tidak sama, nanti, tidak, apa ya, dalam satu keluarga berbeda itu tidak baik gitu kan, jadi ada paham mhm, seperti itu. Tapi pada dasarnya, pada umumnya sih kami mhm, itu tidak, melarang, perbedaan agama. Bahwa mhm, kemudian, pemerintah dalam hal ini undang-undang yang mengatur, seperti disebutkan oleh Prof. Ratno tadi, mengatur bahwa perkawinan sah menurut agama, kemudian baru dicatatkan. Nah, itu memang yang kita sesalkan, karena mengapa negara mengatur perkawinan itu, berdasarkan agama dan kemudian, lebih mendominasi dari mungkin salah satu agama gitu. Karena, mhm,
saya lihat kan sebagian besar agama masih bisa menoleransi, pernikahan beda agama ini ya, sebagian besar. Kalau saya Mhm. lihat ya maksudnya, mungkin Mhm. bisa juga saya salah gitu. Tapi, dulunya kebetulan kakak saya yang pertama itu menikah sebelum tahun 74 dan beliau bisa menikah di catatan sipil. Jadi Ya. memang itu adalah tugas negara, dia mencatatkan perkawinannya yang sudah, apa, eee, juga kedua belah pihak ya, misalnya pasangan misalnya suami istri ini ingin membangun rumah tangga, kemudian juga, didukung misalnya atau direstui lah ya oleh orang tuanya atau keluarganya. Kemudian mereka juga tidak mempermasalahkan perbedaan agama, kenapa kemudian ini menjadi masalah oleh negara gitu. Nah itu. Kalaupun misalnya saya menghormati misalnya oleh salah satu agama misalnya membatasi itu nggak masalah, itu kan memang ranahnya agama ya kan, Mhm. membatasi. Tapi kalau negara menurut saya seharusnya sesuai dengan Undang-Undang 45 juga terkait, hak asasi manusia. Di sana kan seperti disampaikan oleh pembicara waktu sesi 1 Ya. bahwa itu hak seluruh warga negara untuk membentuk keluarga, membangun keluarga ya kan. Kemudian juga, eee, seluruh warga negara mempunyai hak untuk, meyakini agamanya gitu. Dan kita juga apa, selalu mengatakan gitu ya bahwa Indonesia ini majemuk, Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi kenapa ketika sudah ada pernikahan, kebinekaan itu dipasung gitu ya. Jadi aturannya memasung, padahal pernyataannya katanya kita bineka, katanya warna-warni ini indah gitu. Tapi Mhm. ternyata itu dipasung. Nah, di situlah, eee, sebetulnya, harapan kita sih kalau negara ya harusnya melayani semua warga negaranya ya ketika mau menikah. Seperti dulu ketika, sebelum tahun 74 itu orang bisa menikah secara sipil. Bahwa Mhm. kemudian, agamanya mengharuskan dia menikah secara agama, ya itu monggo kan masing-masing agamanya. Tapi seharusnya pemerintah, apa, tidak masuk ke dalam ranah agama itu. Kalaupun misalnya, oh harus ada nih surat nikah dari misalnya nih ya, tetap harus ada surat nikah dari, pemuka agamanya gitu. Ya kan kalau pemuka agamanya sudah kasih surat nikah seperti misalnya kami ya, mengenai kepercayaan pemukanya sudah menikahkan, mengesahkan, tapi dia beda ya, yang satu misalnya penghayat, yang satu agama yang lain. Nah, kemudian kita kan harusnya bisa mencatatkan ke catatan sipil kan, Pak. Harusnya Ya. catatan sipil mau mencatatkan sesuai dengan Undang-Undang Adminduk, pernikahan yang sudah disahkan oleh pemuka agama atau kepercayaan itu kemudian dicatatkan. Tapi kemudian pencatatan sipil mengatakan ini tidak bisa karena beda agama gitu. Kalau mau Mhm. ya samakan KTP-nya, jadi masalahnya di KTP gitu kan. Jadi disamakan dulu gitu. Kalau tidak mau tetap sama ya silahkan ke pengadilan. Lagi-lagi ketika sudah ke Mhm. pengadilan hakimnya tidak mau memutuskan katanya. Itu kan Mhm. sebetulnya salah, harusnya hakim kan tidak berpihak ya, mungkin dia berpihak pada agamanya mungkin, tapi harusnya kan tidak seperti itu. Nah, Oke. itulah mungkin yang perlu dipikirkan atau, perlu diperhatikan oleh, negara bahwa, Mhm. kebebasan orang untuk menikah bukan dalam arti bebas yang seperti apa ya, kebebasan untuk memilih jodohnya lah ya gitu. Atas dasar cinta tadi, harusnya juga, pemerintah tidak memberikan, apa itu ya, peraturan perundangan yang memasung. Itu mungkin, Pak. Iya, terima kasih Mbak Retno. Jadi secara prinsip ya, pengayat kepercayaan tidak ada masalah ya, Ya, untuk, pernikahan, beda agama gitu ya. Bahkan ketika, jumlah ragam penghayat ini juga banyak ya Mbak Retno ya, tidak hanya satu ya, ada banyak mhm. itu. Karena gini, Mmm, Pak, sekarang penghayat ya, kepercayaan selama ini dianggap tidak ada. Jadi dulu mhm, penghayat itu harus beragama, gitu kan. ya, Jadi, ya dia pasti sebagian besar penghayat kepercayaan menikahnya pasti beda keyakinan, seperti itu. mhm. Ya, ya oleh karena itulah tadi saya tanyakan apa bedanya Mhm, setelah diakui oleh negara dan, sebelumnya gitu. Nah tapi di dalam, tadi yang menarik juga selain apa ya, bahwa, Tuhan itu Maha Tunggal juga cinta gitu ya, cinta itu yang iya, kemudian menjadi dasar dari, pernikahan itu, meskipun juga mhm, disampaikan oleh Mbak Retno ada juga kekhawatiran ya misalnya terbawa pada mhm, agama lain.
kalau di dalam, praktek, bagaimana, Mbak? Apakah ada kecenderungan pernikahan, pengayaan kepercayaan ini antar Mhm. kepercayaan atau juga, dengan agama yang lain? Iya, karena undang-undang ini masih baru ya, Pak, ya. Jadi, Mhm, penghayat kepercayaan yang dulu sudah terlanjur di KTP atau mengikuti pelajaran kalau sekolah ya kan bekerja harus mengakui salah satu agama. Jadi mhm, sudah terlanjur mereka ya beragama gitu. Nah, mmm, jadi untuk sekarang setelah ada misalnya undang-undang yang membolehkan kami untuk ber-KTP kepercayaan atau mengakui sebagai kepercayaan, tapi kan tidak semudah itu membalikannya ya. mhm, Kepercayaan dirinya misalnya nanti kalau kembali seperti apa gitu. Nah itu yang menyebabkan juga, akhirnya banyak yang, masih belum banyak lah ya penghayat kepercayaan. Jadi kecenderungannya pasti penghayat kepercayaan itu banyak yang bertemu dengan yang beragama tentunya. mhm, Kalau saya sih misalnya kayak saya sebagai penghayat kepercayaan memang dari awal saya sudah mempersiapkan diri bahwa saya tuh suatu saat mungkin, kemungkinan jodoh saya itu tidak seiman dengan saya gitu. Maksudnya mhm, seagama atau kepercayaan gitu ya. Karena ya itu, karena keberadaan kita kan selama beratus tahun mungkin sejak zaman penjajahan ya, itu kan, dianggap primitif, sesat, mistis, animisme, dinamisme gitu kan. Jadi stigma itu selalu terbawa. Nah, ketika misalnya kita yang berani mengaku, berani menjalankan ini gitu, itu kan tidak banyak yang berani di zaman atau di negara yang semuanya harus berdasarkan agama. Sedangkan kami baru diakui baru tahun 2006. 2006 itu mhm. berarti, eee, berapa tahun yang lalu kan Pak, baru. Iya, belum belum lama ya, belum 15 lama. tahun yang lalu mungkin ya. Mhm, mhm. Ya, Betul. jadi artinya setelah 2006 itu, Mmm. eee, apa, Jadi ada kecenderungannya memang ya banyak mhm, penghayat kepercayaan yang muda-muda gitu ya, sudah kita didik mmm, dari kecil sebagai penghayat, kemudian ketemu, pasangannya yang beda. Nah, di situ mhm, kemudian harus memilih karena di sini tidak bisa beda agama kan misalnya gitu. Nah, ya, ya, mereka apalagi misalnya keluarganya kuat di sananya, tidak boleh, beda seperti itu. Jadi banyak juga para penghayat generasi muda ini akhirnya, ya udahlah daripada nggak bisa nikah gitu ya, nggak apa-apalah KTP-nya ganti dulu gitu. Jadi, mhm, eee, ya kecenderungannya seperti itu. Jadi itu kan, buat kami sangat, merugikan karena ketika kita tidak bisa menikah beda agama, kemudian harus, langsung mengganti KTP menjadi ke agama yang lain. Ataupun kalau misalnya kita mau beda, ternyata, ketika mau mencatat catatan sipil nggak bisa, atau mau ke pengadilan juga tidak bisa, seperti itu sih, Pak. mhm, ya. Tapi setelah ada apa, pengakuan itu sudah Mhm, semakin jelas ya, Mbak, meskipun tadi, teman-teman tidak dengan betul. mudah gitu ya, Ya, eee, benar, kembali ke kepercayaannya gitu ya, betul. dan melakukan pernikahan dengan sesamanya begitu ya. Tapi sudah banyak sih sekarang, Pak, yang Mhm, sudah melakukannya gitu ya, pernikahan mhm, secara kepercayaan itu sudah mhm, mulai banyak. Cuma ya itu karena perbandingannya penghayat kepercayaan yang sekarang sudah mau mengganti sebagai kepercayaan atau benar-benar terbuka ya sebagai penghayat. Karena sebetulnya kalau penghayat kepercayaan itu, banyak, cuma karena selama ini kan harus berKTP agama kan jadi nggak kelihatan ya, Pak. Nah, untuk sekarang iya, misalnya dia berani kembali itu kan tidak semudah itu, karena misalnya lingkungannya sudah mengenal mmm, dia beragama gitu, jadi nanti nggak enak dikira mempermainkan misalnya seperti itu kan. Jadi, mhm, heeh, itu pemikiran yang sangat panjang memang. iya. Jadi sebenarnya, pernikahan beda agama di kalangan, pengayat kepercayaan itu justru apa ya, justru Mhm. justru menjadi ini ya, menjadi mungkin gitu ya, menjadi mungkin, Mungkin dan eee, kami, sebagai penghayat itu tidak, tidak pernah mempermasalahkan itu karena, mhm, kita yakin bahwa Tuhan itu kan, kita memilih jodoh itu juga karena Tuhan gitu, bukan karena kita main-main mau menikahnya kan, Pak. mhm, Jadi, kita yakini, kita jalani juga sebagian besar penghayat kepercayaan itu, menikah misalnya dengan beda itu juga langgeng juga gitu. Kalaupun misalnya ada yang mhm. bercerai itu bukan karena masalah agama atau kepercayaannya, tapi masalah yang lain ya, pasangan Ya, suami ya, istri. Tapi
kalau berdasarkan agama sih, saya rasa belum ada, Pak, kalau dari Ya. penghayat gitu, ya.